Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khutbah Rasulullah. Sampai di Arafah, di kawasan Namirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah kemah yang sudah didirikan untuk beliau. Rasulullah pun singgah sampai matahari terbenam di ufuk barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar unta Quswa dibawa ke tempatnya. Dari situ Rasulullah pun bergerak menuju ke Batan Wadi. Di sana sudah banyak orang berkumpul, kurang lebih 100.044 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan mereka, kemudian menyampaikan khutbahnya. Wahai umatku sekalian, dengarlah kata-kataku ini. Sebenarnya aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemui kalian setelah tahun ini. Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram, seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan tanah ini. Ketahuilah bahwa semua urusan jahiliyah sudah tertanam di bawah kakiku ini. Darah-darah jahiliyah telah tertanam. Darah jahiliyah yang pertama kali aku hapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harits. Kejadiannya, dia ini dibunuh ketika sedang mengambil susuan dari ibu susuannya Bani Sa'ad. Riba jahiliyah juga sudah dihapuskan. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Bahkan semuanya telah dihapuskan sama sekali. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk melaksanakan hak kaum wanita, karena kamu telah mengambil mereka sebagai istri dalam bentuk amanah Allah. Kamu halal jima dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Dan kaum wanita juga berkewajiban menjaga agar tidak ada seorang pun masuk ke kamarmu. Sekiranya mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak parah kepada mereka. Kamu berkewajiban memberi rezeki dan pakaian dengan baik. Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepadamu agar kamu tidak sesat setelah ini. Berpeganglah kamu dengannya, yaitu kitab Allah, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat lain selain kamu. Ingatlah agar kamu menyembah Tuhanmu. Tunaikanlah fardu sholat 5 waktu. Berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Tunaikan zakat hartamu dengan ikhlas. Tunaikan haji ke Baitullah dan taatilah pemerintahmu. Niscaya kamu masuk ke dalam surga Rabbmu. Besok kamu semua akan ditanya mengenai diriku. Apa yang akan kamu katakan? Maka kata mereka semua, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menasihati kami. Dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah langit, kemudian berkata lagi, Ya Allah ya Tuhanku, saksikanlah. Adapun orang yang berteriak sebagaimana pengeras suara meneruskan ucapan Rasulullah
kepada orang banyak di padang Arafah adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah selesai menyampaikan khutbah, maka turunlah firman Allah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kafasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah. Ketika Umar mendengar firman Allah itu, dia kemudian menangis, dan ketika ditanya mengapa dia menangis, jawab dia, karena setelah kesempurnaan akan menyusul pula kekurangan. Setelah khutbah Rasulullah itu, Bilal pun melantunkan azan dan iqomah untuk sholat zuhur. Kemudian dia iqomah pula untuk sholat asyar, tanpa melakukan sholat lain di antara kedua-duanya. Sesudah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki untanya dan bergerak hingga sampai ke suatu tempat perhentian dengan membiarkan perut untanya Quswah menyentuh bongkahan batu di situ. Sedang barisan pejalan-pejalan kaki berjalan tidak melebihi sejauh pandangan di depan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri sampai matahari terbenam di ufuk langit sebelah barat dan cahaya kuning berangsur-angsur hilang. Usamah pun mengendalikan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Muzdalifah. Di sana Rasulullah menunaikan sholat maghrib dan sholat isya dengan satu azan dan dua iqomah tanpa membaca apa-apa, tasbih sekalipun di antara kedua sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat dan tidur hingga subuh. Rasulullah pun menunaikan sholat subuh. Kemudian Rasulullah menaiki unta Quswa dan berjalan sampai ke kawasan haram, Masyar Haram. Muka Rasulullah menghadap ke arah kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Rasulullah berdiri di situ sampai pagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak lagi dari Muzdalifah ke Mina sebelum matahari naik. Di sini Fadil bin Abbas mengikuti dari belakang unta Rasulullah sampai ke Batan Maksar dengan melalui jalan tengah yang menuju Zumroh Kubro. Sampai di sana ada suatu pohon yang dikenal nama Zumroh Aqobah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melontar 7 batu sambil bertakbir di setiap lontarannya dari batan wadi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke tempat pemotongan hewan. Sebanyak 63 ekor unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Kemudian diserahkannya kepada Ali bin Abi Thalib 37 ekor unta untuk dipotong dan membagikannya. Jadi jumlah semuanya ada sebanyak 100 ekor unta.
Setelah selesai penyembelihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar mengambil sebagian daging dari setiap sembelihan dan dimasaknya. Setelah masak, Rasulullah dan Ali pun memakan sedikit dari masakan daging itu dan mencicipi kuahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai untanya dan bergerak sampai ke Ka'bah. Di sana Rasulullah sholat zuhur. Setelah itu mengunjungi orang-orang Bani Abdul Muthalib yang menjaga air Zam-Zam dan memberi minum kepada para pengunjung. Melihat situasi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ayo rebut Bani Abdul Muthalib, kalau tidak mengganggu orang banyak, pasti aku ikut serta merebutnya bersama-sama dengan kamu." Hadirin pun mengelurkan air kepada Rasulullah dan Rasulullah pun meminumnya dengan senang hati. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.